warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta, NIM 2018 143102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kami. Yang pertama adalah individu dan masyarakat. Poin yang pertama adalah mengenai pengertian individu. Individu berasal dari kata individuum, artinya yang tak terbagi. Secara sederhana, individu artinya manusia, perseorangan. Nah, dalam ilmu sosiologi, individu ini adalah bagian terkecil dari suatu kelompok masyarakat yang tidak dapat lagi dipisah menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi, individu adalah bagian terkecil dari suatu masyarakat. Setiap individu atau pribadi itu unik, karena tidak akan ada kesamaan yang identik antar individu, meski kembar sekalipun. Berikut ciri-ciri individu. Ciri yang pertama adalah mempunyai raga atau jasmani yang khas, yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, hal ini tentunya dapat kita lihat dari adanya ciri-ciri fisik individu seperti tinggi badan, bentuk bibir, bentuk mata, bentuk hidung, warna kulit, jenis rambut, dan lain sebagainya. Ciri yang kedua adalah mempunyai kepribadian dan bakat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh, ini kepribadian yang dimiliki individu adalah mudah emosi, keras kepala, mudah menyerah, egois, terbuka, tertutup, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh adanya bakat yang berbeda pada setiap individu itu seperti memiliki bakat dalam hal olahraga, dalam hal melukis, bernyanyi, dalam hal musik, ya, banyak sekali. Nah, ciri yang ketiga adalah mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, hasrat, dan lain-lain. Ciri keempat adalah yang namanya individu pasti memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda antar yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, ada individu yang memiliki perilaku yang nakal, perilaku yang pengganggu, perilaku yang hiperaktif, antisosial, dan lain sebagainya. Ciri yang kelima adalah yang namanya individu pasti memiliki naluri. Nah, naluri artinya di sini adanya dorongan untuk berbuat sesuatu. Contoh, dorongan untuk bertahan hidup, dorongan untuk meneruskan keturunan, dorongan untuk mencari kepuasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku individu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku individu adalah ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi faktor-faktor biologis dan psikologis, sedangkan faktor eksternal mencakup faktor-faktor lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Nah, faktor biologis adalah faktor yang ada hubungannya dengan jasmania seseorang, sedangkan faktor psikologis itu berkaitan dengan rohania. Jadi, seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir, seperti ciri-ciri fisik, sifat-sifat yang sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan untuk faktor fenotipnya adalah faktor lingkungan, ada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Nah, lingkungan fisik yaitu berkaitan dengan lingkungan tempat individu berada. Sedangkan lingkungan sosial adalah menyangkut lingkungan tempat ia berhubungan sosial, berhubungan dengan masyarakat sekelilingnya. Nah, faktor inilah yang ikut berperan membentuk karakter khas seseorang. Berikut pengertian masyarakat. Sebagaimana kita tahu, manusia adalah makhluk sosial yang mustahil bisa hidup sendiri. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nah, sikap saling bergantung satu sama lain inilah yang kemudian menjadikan manusia itu hidup berkelompok dan bermasyarakat. Secara etimologis, masyarakat diambil dari kata bahasa Arab, yaitu musyrak, yang memiliki arti hubungan atau interaksi. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia atau individu yang hidup secara bersama-sama pada suatu tempat dan saling berhubungan. Selanjutnya, ciri-ciri masyarakat. Nah, masyarakat ini menjadi bentuk kehidupan bersama manusia. Untuk ciri-ciri masyarakat yang pertama adalah berada di wilayah tertentu. Yang kedua, hidup secara berkelompok. Yang ketiga, terdapat kebudayaan.
Yang keempat, terdapat interaksi sosial. Yang kelima, terdapat perubahan sosial. Dan yang keenam adalah adanya pemimpin. Jenis-jenis masyarakat. Nah, jenis-jenis masyarakat ini yang pertama adalah ada masyarakat modern. Di sini, masyarakat yang sudah tidak terikat dengan adat istiadat. Oleh karena itu, masyarakat modern ini lebih memilih untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih rasional dalam membawa kemajuan. Kedua adalah masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat istiadat yang telah turun-temurun. Dengan kata lain, di sini kehidupan masyarakat tradisional ini belum dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya. Yang ketiga adalah masyarakat primitif. Nah, masyarakat primitif ini adalah suatu masyarakat yang pola hidupnya masih tradisional dengan ciri khas memiliki tingkat kebudayaan yang cukup tinggi. Nah, sehingga tidak mau menerima perubahan sosial yang terjadi di sekelilingnya. Masyarakat seperti ini biasanya berada di daerah atau wilayah pendalaman yang terisolasi dari kemajuan zaman. Yang keempat adalah masyarakat madani. Nah, masyarakat madani adalah sebuah kelompok masyarakat yang sudah menerima segala bentuk-bentuk kemajuan serta dapat memanfaatkannya sebagai kebutuhan. Masyarakat madani ini juga merupakan sebuah golongan tertinggi dalam kehidupan. Alasan hal ini diungkapkan karena dalam masyarakat madani bukan hanya menerima perubahan sosial, akan tetapi juga mampu melakukan filtrasi dalam perubahan yang dianggap sesuai ataupun tidak. Selanjutnya mengenai fungsi masyarakat. Fungsi masyarakat yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, fungsi ini untuk mengatur hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan substansi kepribadian, yang mana fungsi tersebut tercermin ketika dalam penyusunan atau penyusunan suatu skala prioritas dari berbagai tujuan yang hendak dicapai. Kemudian manfaat masyarakat bagi kita atau bagi kita sebagai individu. Yang pertama adalah bisa membentuk sifat solidaritas antar individu. Yang kedua, bisa terbentuknya suatu tali persaudaraan yang terjalin dari suatu interaksi antar individu. Yang ketiga, bisa sebagai sarana bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, poin terakhir mengenai hubungan antara individu dengan masyarakat. Nah, antara individu dengan masyarakat itu berhubungan satu dengan yang lain, saling mempengaruhi, individu mempengaruhi adanya masyarakat, dan sebaliknya masyarakat mempengaruhi individu. Nah, awal dari masyarakat berasal dari hubungan antar individu. Kemudian kelompok yang lebih besar menjadi suatu kelompok besar orang yang disebut masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang terus-menerus antar individu. Dalam bermasyarakat, selalu ditemui kehidupan individu dengan masyarakat yang saling mempengaruhi. Selain itu, setiap manusia atau individu tentunya akan menggunakan perasaan, pikiran, dan hasrat untuk berinteraksi terhadap lingkungannya. Nah, hal inilah yang kemudian menjadikan kita sebagai seorang manusia saling membutuhkan satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Megawati Manurung, NIM 2018143116. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok dalam berbagai bentuk seperti kerjasama, persaingan, atau pertikaian. Yang pertama itu adalah interaksi antara individu dengan individu. Interaksi antara individu dengan individu adalah individu yang satu memberikan pengaruh, rangsangan atau stimulus kepada individu lainnya, dan sebaliknya individu yang terkena pengaruh itu akan memberikan reaksi, tanggapan, atau respon. Yang kedua adalah interaksi antara individu dengan kelompok. Secara konkret, bentuk interaksi sosial antara individu dengan kelompok bisa digambarkan seperti seorang guru yang sedang berhadapan dengan siswa-siswinya di dalam kelas, atau seorang penceramah yang sedang berpidato di depan orang banyak. Bentuk interaksi semacam ini juga bisa menunjukkan bahwa kepentingan seorang individu
berhadapan atau bisa ada saling keterkaitan dengan kepentingan kelompok. Yang ketiga adalah interaksi antar kelompok dengan kelompok. Bentuk interaksi antar kelompok dengan kelompok saling berhadapan dan dalam kepentingan. Namun bisa juga ada kepentingan individu dan kepentingan dalam kelompok merupakan satu kesatuan berhubungan dengan kepentingan individu dalam kelompok lainnya. Ciri-ciri interaksi sosial. Sistem sosial dalam masyarakat akan membentuk suatu pola hubungan sosial yang relatif, baku, dan atau tetap. Apabila interaksi sosial yang terjadi berulang-ulang dalam kurun waktu lama dan di antara para pelaku yang relatif sama. Karakteristik interaksi sosial sebagai berikut. Yang pertama itu ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Yang kedua, interaksi sosial selalu menyangkut komunikasi di antara dua pihak, yaitu pengirim atau sender dan penerima atau receiver. Yang ketiga, interaksi sosial merupakan suatu usaha untuk menciptakan pengertian di antara pengirim dan penerima. Yang keempat, ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan yang tersebut. Interaksi sosial menekankan juga pada tujuan mengubah tingkah laku orang lain yang meliputi perubahan pengetahuan, sikap, dan tindakan dari penerima. Arah komunikasi dalam interaksi sosial. Menurut Gibson tahun 1996, desain organisasi harus memungkinkan terjadinya komunikasi 4 arah yang berbeda. Yang pertama, komunikasi ke bawah atau downward communication adalah komunikasi yang mengalir dari tingkat atas ke tingkat bawah di dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah komunikasi ke atas atau upward communication adalah komunikasi yang mengalir dari tingkat bawah ke tingkat atas di dalam sebuah organisasi seperti kotak saran, pertemuan kelompok, dan prosedur keluhan. Yang ketiga adalah komunikasi horizontal atau horizontal communication adalah komunikasi yang mengalir melintas sebagai fungsi dalam organisasi. Yang keempat adalah komunikasi diagonal atau diagonal communication adalah komunikasi yang bersifat melintasi fungsi dan tingkatan dalam organisasi. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Faktor-faktor yang pendorong dalam interaksi sosial ada dua, yaitu yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini didorong dengan 4 poin, yaitu yang pertama dorongan untuk meneruskan atau mengembangkan keturunan. Yang kedua, dorongan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang memerlukan keberadaan orang lain yang akan saling memerlukan, saling tergantung untuk saling melengkapi kebutuhan hidup. Yang ketiga, dorongan untuk mempertahankan hidup. Ini terutama dalam menghadapi ancaman dari luar seperti ancaman dari kelompok atau suku bangsa lain ataupun dari serangan binatang buas. Yang keempat, dorongan untuk komunikasi dengan sesama. Secara naluriah, manusia memerlukan keberadaan orang lain dalam rangka saling komunikasi untuk mengungkapkan keinginan yang ada dalam hati masing-masing. Secara psikologis, manusia akan merasa nyaman dan tentram bila hidup bersama-sama dan berkomunikasi dengan orang lain dalam satu lingkungan sosial budaya. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal ini didukung oleh 6 poin. Yang pertama itu adalah imitasi. Imitasi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang untuk meniru sesuatu yang ada pada orang lain. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang yang
yang menjadi sama dengan pihak lain. Yang ketiga itu sugesti. Sugesti merupakan cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga seseorang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh yang diberikan tanpa berpikir panjang. Yang keempat, simpati. Simpati merupakan sikap keterkaitan terhadap orang lain. Sikap ini timbul karena adanya kesesuaian antara nilai yang dianuti oleh kedua belah pihak. Yang kelima adalah empati. Empati merupakan proses sosial yang hampir sama dengan simpati. Hanya perbedaannya adalah bahwa empati lebih melibatkan emosi atau lebih menjiwai dalam diri seorang yang lebih dari simpati. Yang keenam adalah motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan atau rangsangan yang diberikan seseorang kepada orang lain, sedemikian rupa sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan yang dimotivasikannya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana, NIM 2018 143090. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Syarat-syarat interaksi sosial terdapat ada 3 pokok. Yang pertama, kontak sosial, yang kedua, komunikasi, dan yang ketiga, tindakan sosial. 1. Kontak sosial merupakan awal dari terjadinya interaksi sosial dan masing-masing pihak saling berinteraksi meskipun tidak saling bersentuhan secara fisik. Sedangkan komunikasi adalah pengiriman pesan dan penerima pesan yang dimaksud untuk dapat dipahami. Yang ketiga ada tindakan sosial. Tindakan sosial itu sendiri adalah mempengaruhi individu yang mempengaruhi individu lain dalam masyarakat dan merupakan tindakan bermakna, yaitu tindakan yang dimaksud dengan pertimbangan keberadaan orang lain. Tindakan itu sendiri terbagi menjadi 2, tindakan lahiriah dan tindakan batiniah. Bentuk dan sifat interaksi sosial. Dalam proses interaksi sosial menghasilkan 2 bentuk, yaitu proses sosial asosiatif dan disosiatif. Yang pertama, proses interaksi sosial asosiatif adalah proses sosial yang membawa ke arah persatuan dan kerjasama. Proses ini disebut juga sebagai proses yang positif. Beberapa proses sosial yang bersifat asosiatif adalah 1. Akulturasi, yang kedua asimilasi, dan yang ketiga kerjasama, yang keempat akomodasi. Interaksi sosial disosiatif merupakan interaksi sosial yang membawa ke arah perpecahan. Ada beberapa bentuk interaksi sosial disosiatif, yaitu yang pertama, konflik sosial atau pertentangan, dan yang kedua, persaingan. Yang ketiga, kontroversi.